Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Iqbal, nomor daftar hadir 5, Latsar Angkatan 48, Kabupaten Tanah Tidung. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai dasar ASN yang istilahnya kita kenal itu aneka. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Wartono SE MMMPD selaku tutor dalam pembelajaran ini. Berikut adalah video penjelasan mengenai nilai-nilai dasar ASN. Baiklah, sebelum kita memulai pada materi nilai-nilai dasar ASN, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian ASN. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Baiklah, yang berikutnya kita akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi ASN. Fungsi dari ASN itu ada menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga tentunya yaitu untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah, berikutnya setiap ASN harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik melalui penerapan dari nilai-nilai dasar ASN. Kita sudah mengenal nilai-nilai dasar ASN tersebut. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Baiklah, kita ke poin yang pertama, yaitu akuntabilitas. Kita harus paham dulu, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan, baik itu individu, kelompok, ataupun institusi. Akuntabilitas publik itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama yaitu menyediakan kontrol yang demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efisiensi di dalam bekerja. Seperti gambar di atas, kita dapat melihat bagaimana cara penerapan nilai dari dasar akuntabilitas. Contoh yang pertama yaitu seorang ASN harus mencegah keterlibatan dirinya di dalam politik praktis. Yang kedua yaitu ASN juga harus dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan mudah kepada seluruh masyarakat. Baiklah, kita ke poin yang kedua yaitu nasionalisme. Kita harus mengerti apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan dalam budaya dan wilayah. Atau juga nasionalisme dapat kita artikan yaitu paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di dalam bangsa kita yaitu adalah dengan cara kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai dasar dari nasionalisme itu seperti gambar di atas, kita dapat melihat dari Pancasila itu ada 5 sila. Contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu penerapannya seperti mempunyai dan meyakini suatu agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yaitu kita harus dapat saling tolong-menolong atau saling menghormati rekan kerja tanpa mengenal perbedaan suku, agama, dan ras. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya yaitu turut serta berjuang dan membela Indonesia jika negara kita terancam keamanan dan kenyamanannya. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya seperti selalu menjunjung tinggi dan menghormati setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah mufakat. Yang kelima yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya adalah berlaku adil kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu etika publik. Kita harus paham apa itu etika publik. Etika publik adalah
refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dari etika publik itu memiliki nilai-nilai dasar atau nilai-nilai fungsi utamanya, yaitu yang pertama, memegang teguh nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Yang kedua, setia dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, selalu memberikan layanan kepada masyarakat secara jujur, empati, tanpa tekanan, cepat, tepat, akurat, sopan, dan santun. Gambar di atas kita dapat melihat contoh penerapan nilai dari dasar etika publik. Contohnya yang pertama yaitu ASN harus bekerja dengan cepat, tepat, dan ramah dalam melayani masyarakat, serta selalu melakukan perbaikan layanan yang berkelanjutan. Yang kedua, seperti gambar di atas, yaitu menolong orang yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Baiklah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Di dalam komitmen mutu terdapat 4 poin penting, yaitu efektivitas, yang artinya selalu harus tepat sasaran. Yang kedua, efisiensi, yaitu tepat guna. Yang ketiga yaitu inovasi, yang berarti senantiasa melakukan perbaikan. Yang keempat yang mutu, yaitu berorientasi pada mutu hasil. Contoh gambar di atas itu adalah penerapan nilai dasar komitmen mutu. Contoh yang pertama yaitu bekerja dengan cepat, tepat, dan ramah dalam melayani masyarakat, serta selalu melakukan perbaikan layanan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu melakukan inovasi dengan memaparkan video pembelajaran guna kepentingan pelayanan masyarakat. Baiklah, kita sekarang masuk ke poin yang kelima, yaitu anti korupsi. Sebelumnya kita harus paham, apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan untuk memperkaya diri, baik itu diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga kita dapat mengartikan anti korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap penolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Setiap ASN harus menanamkan di dalam diri nilai-nilai anti korupsi, antara lain seperti bekerja jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Contoh gambar di atas adalah penerapan nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, selalu datang kerja tepat waktu di dalam bekerja. Yang kedua, harus selalu menolak keras pemberian hadiah atau segala bentuk apapun dengan tujuan untuk tindakan korupsi, baik itu gratifikasi ataupun suap. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai nilai-nilai dasar ASN. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Dan tak lupa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Wartono, SE MMMPD, selaku tutor dalam pembelajaran ini. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.